Pak Gendra, apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar kami dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang penting sehat dulu ya Pak ya? Amin, itulah berkah dari Tuhan yang paling berharga ya, Mas ya. Iya Pak. Pak, saya Adit Pak dari program Metropolis Pak, mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Pak. Oh gitu, ya Mas Pak, Adit, apa yang bisa saya bantu nih? iya Pak. Pak Gendra bisa diceritain nggak Pak selama eh, tatap muka kemarin sempat uji coba ya Pak? Ya, kebetulan kami SMK 15 dipercaya mendapat kesempatan untuk melakukan uji coba ya untuk tatap muka, pelajaran tatap muka langsung ya. Berapa pekan tuh Pak berlangsung Pak? Kami mulai dari tanggal 7 April ya Mas Adit ya, sampai dengan kemarin karena situasi ini aja terakhir itu bulan Juli minggu yang lalu kalau Mas Adit itu baru selesai. Oh, Bukan pekan lagi, ada 2-3 bulanan ya. sudah berlangsung 2-3 bulanan. Iya, tapi ada tahap satu berlangsung sekian minggu, kemudian ada jeda beberapa minggu, kemudian kita jeda sekitar 1 minggu, kemudian kita lanjut lagi gitu. Sampai Pak dengan Gendra, kemarin. berarti dengan berjalannya pembelajaran tatap muka itu selama kurang lebih 2 bulan ya Pak? Iya, iya betul Mas Adit. Simulasinya seperti apa Pak? Apakah yang masuk 50, yang di rumah 50 gitu, gimana Pak? Bisa diceritain Pak? Gini Mas Adit, karena kan dari kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan rambu-rambu bahwa di dalam satu kelas itu maksimalnya 50%. Dengan acuan setiap meja dari satu siswa ke siswa berikutnya sekitar 1 meter paling sedikit ya, 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, kemudian melihat kapasitas di tempat kami, jadi kami menggunakan siswa satu kelas 50-50 Mas Adit, 50% ya, 50%. Nah, mekanismenya seperti apa? Begini Mas Adit, satu kelas atau istilahnya disebut satu rombel, Mas Adit, kami pecah jadi 2. Satu rombel kami itu isinya 36 siswa. Jadi siswa nomor 1 sampai nomor 18 itu ada di kelas A. Kemudian nomor 19 sampai dengan 36 ada di kelas B. Jadi satu kelas itu semuanya datang, tapi kami pecah menjadi 2 kelas. Gitu. Nah, kemudian ini contohnya hanya untuk satu kelas saja ya Mas ya. Nah, satu kelas itu nanti untuk jam pertama atau sesi pelajaran pertama, dia pelajaran X. Nah, yang kelas B ini adalah pelajaran Y. Gitu. Nanti setelah itu mereka ada break. Setelah break masuk kembali ditukar. Kelas yang A pelajaran Y, kelas yang B pelajaran X gitu. Jadi dalam satu hari itu satu kelas itu bisa mendapatkan pelajaran yang sama. Pak Hari, saya mau tanya harapan pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru ini Juli, meski hanya 25-50%, telah sirna karena COVID merajalela nih Pak. Kan akibatnya sekolah harus PJJ penuh lagi. Bagaimana menurut Pak Hari Chandra melihat permasalahan ini Pak? Saya prihatin dengan situasi COVID yang di 3 hari terakhir melonjak dan entah sampai kapan akan bisa turun lagi. Saya sangat setuju Pak Gendra bahwa PTM itu sangat efektif, sangat setuju sekali. Jadi usaha ke sana itu harus dimaksimalkan dengan catatan tentu situasi keamanan anak-anak menjadi concern bersama. Ya. Nah, sekarang masalahnya, seandainya ya PJJ-nya bisa 50%, PTM-nya bisa 50% seandainya. Itu kan berarti PJJ-nya masih 50%. Iya, Pak. Ya. Persoalannya adalah ini fakta, keniscayaan dan nggak bisa kita hindari. Ya. Sekarang malahan kira-kira akan menjadi PJJ 100%. Jadi
persoalannya adalah gitu ya, apa yang kita bisa lakukan pada saat PJJ, ya kan? Adanya itu kok. Ya. Saya mau tambah sedikit lagi. Kalau toh ya suatu saat kita bisa PTM 100% seandainya, maka kita semua sudah sepakat dan kita semua sudah meyakini bahwa pembelajaran digital itu keniscayaan. Ya kan, seandainya Pak Gendra ya sekolah PTM katakanlah 100%, waktu anak-anak di rumah itu kan apa yang bisa dilakukan? Atau toh kalau kemudian guru dan murid bertemu, ya apa yang kemudian mereka bisa lakukan di kelas itu? Apakah 100% balik ke cetak saja? Saya kira enggak. Jadi pembelajaran digital itu sesuatu yang niscaya, apalagi kalau harus PJJ 100%. Kira-kira begitu Mas Adit. Ya. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Jadi kan berarti PJJ itu bisa menyebabkan learning loss. Dan seberapa serius tuh learning loss itu Pak? Oke. 28 Maret 2021 yang lalu dirilis survei dari UNICEF dan UNESCO. Ya, dua badan PBB merilis. Dan silahkan kita lihat di Google, dan itu angkanya mengatakan 124 juta anak di seluruh dunia, saya kira ini kelas kecil, kehilangan daya baca. 124 juta anak di dunia. Dan tentu Indonesia memberikan kontribusi yang besar, karena Indonesia negara yang berpenduduk besar. Jadi demikian seriusnya Mas Adit, ya PJJ itu betul-betul akan merusak situasi, dan itu digambarkan oleh Ketua Komisi 10 Pak Syaiful Huda, kemudian oleh Kemdikbud sendiri, dikatakan bahwa learning loss kita adalah sangat signifikan. Saya yakin Komisi 10 dan Kemdikbud punya angka, saya yakin, tapi saya setuju mungkin angka itu jangan dipublish secara umum, ya, karena itu sesuatu yang ya saya mengatakan agak mengkhawatirkan. Jadi learning loss-nya itu betul-betul signifikan, apalagi ini berlanjut ke PJJ berikutnya pada tahun ajaran depan. Iya. Nah, Pak Hari, menurut Pak Hari sendiri, jadi apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk membuat PJJ biar tidak menyulitkan guru dan tidak membosankan murid-murid, Pak? Oke, ya di sini saya kira poin besar, Mas Adit ya, untuk mensiasati apa yang bisa dimaksimalkan selama PJJ. Kira-kira kan begitu kan ya. Faktanya PJJ ini terjadi malah berkelanjutan. Nah, saya tadi mendengarkan yang disampaikan Pak Gendra. Ya Pak ya, izin ini Pak ya menyampaikan. Dan Bapak betul, itu adalah situasi keseluruhan all over the world, tidak hanya Indonesia. Apa itu? Dengan segala hormat, saya minta maaf, mayoritas guru di sekolah seluruh dunia ya. Jadi sekali lagi bukan berarti Indonesia itu masih mengandalkan cetak, ya, mengandalkan PowerPoint dan mengandalkan video, ya, mengandalkan PDF, ya, itu yang terjadi. Nah, dalam situasi seperti inilah, ya, saya kira perlu kita melihat alternatifnya. Ya, saya mau mengatakan, ya, seyogyanya bahan ajar itu tidak hanya PDF, ya, tidak hanya PowerPoint, tidak hanya video, tetapi animasi dan interaktif serta simulasi. Itu kuncinya, Mas Adit, ya. Animasi, interaktif dan simulasi. Kalau diizinkan, ini saya ingin tunjukkan ke Pak Gendra ini, SMK ini. Boleh nggak ini? Boleh dong Pak, boleh Pak. Oke, ya kalau boleh saya izin share screen. Ini sudah dihidupkan, terima kasih banyak. Oke, saya sekarang izin share screen ya. Oke, apakah kelihatan screen saya? Kelihatan. Oke, nah Mas Adit, Pak Gendra, ini pelajaran sekolah, buku sekolah dari penerbit yang kita, ini buku-buku pelajaran beneran ya, namanya teks pendamping, ini dari penerbit Mass Media. Ini cerita tentang Kutub Utara dan Selatan, ini akrab ini dengan SMK Teknologi ya Pak ya, khususnya ya. Oke, nah
Sampai di sini kan teks ini kan sudah berhenti sampai di sini aja. Betul ya Mas Adit ya? Yap, yap. Apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan di bagian ini adalah interaktif ini. Nah, ya, kita guru mengajarkan kutub utara dan utara, selatan dan selatan itu tolak menolak. Kalau utara ketemu selatan, selatan ketemu utara, itu tarik menarik yang di bawah ini. Nah, ada main-mainnya. Seperti ini, bisa saya besarkan. Oke. Ini mobil-mobilan bawa kutub utara selatan, ini kutub utara selatan ditaruh di lantai. Kalau begini kan tarik menarik, oke. Tapi kalau saya putar ini, tolak menolak, betul, mundur mobilnya. Saya majuin lagi, nggak bisa. Tapi kalau ini saya putar, dia tarik menarik, putar, mundur dia. Ini bukan animasi, ini adalah interaktif yang dihitung menurut rumus fisika. VT sama dengan V0 T plus minus setengah T kuadrat. Ini alat ini di sekolahnya Pak Gendra ini. Ampere meter, saya on off kan. Ya, saya geser resistornya. Saya geser skalanya. Ups. Ini adalah simulasi dari alat yang sebenarnya. Satu lagi saya ingin tunjukkan. Ini ada ini di tempatnya Pak Gendra, saya yakin. Ada di SMP, ada di SMA. Ini adalah micrometer stroke. Ya, untuk mengukur benda yang sangat tipis. Ya, misalnya kertas. Coba lihat Mas Adit. Yap. Setuju, Mas? Wah, keren banget, Pak. Ya, ini bisa untuk mengukur beneran ini. Ya, oke. Kalau sudah, ya ini bisa diputar 3 dimensi. Ya, bunyi nih, keretek-kereteknya bunyi nih. Baru kemudian bisa mengukur, misalnya saja, misalnya, dan seterusnya. Oke? Pak Hari, itu bagus banget.